Baik, terima kasih sudah banyak ini pertanyaan, tapi mohon maaf mungkin tidak semuanya kami sajikan. Baik, yang pertama berikan kesempatan kepada Pak Kiai Aminuddin. Ini ada pertanyaan, mungkin dua sekaligus, mudah-mudahan bisa dijawab. Tadi disebutkan dengan hukum wajib menyembelih hewan kurban yang dikaitkan dengan nazar. Kalau kita sudah bernazar akan menyembelih hewan kurban untuk maksud tertentu, ya. Jikalau sudah bernazar tetapi pada waktunya uangnya belum mencukupi untuk membeli seekor domba atau sapi, apakah nazar kita gugur atau memaksakan mencari kekurangan uangnya? Kemudian yang kedua, bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Pertama, nazar itu hukumnya wajib dipenuhi. Ya, jika kita bernazar sesuatu, ya, maka apa yang kita nazarkan itu harus kita laksanakan sebagaimana hutang. Karena nazar itu posisinya seperti hutang, ya. Ini hutang kepada Allah. Maka itu wajib dipenuhi. Tetapi pemenuhan terhadap nazar ini oleh para ulama ini wajibnya wajib muasa namanya. Wajib muasa itu artinya boleh dilaksanakan kapan saja, ya, selama orang itu mampu untuk melaksanakan. Misalnya kita bernazar sesuatu akan melakukan puasa kalau anak kita lulus di satu perguruan tinggi misalnya. Tapi kalau kita masih sakit, tentu kita tidak wajib untuk membayar nazar. Nah, begitu juga kalau kita bernazar akan berkurban. Nazarnya berkurban, ya, bukan menyembelih hewan untuk dibagikan. Kalau menyembelih hewan saja berarti tidak pada waktu hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ya, kita misalnya bernazar akan berkurban kalau anak kita misalnya masuk perguruan tinggi atau ada sesuatu yang tercapai. Nah, maka nazar itu ya wajib dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan. Karena nazarnya adalah nazar berkurban, maka harus dilaksanakan pada saat hari raya kurban dan hari tasyrik tadi. Ya, bagaimana kalau kita tidak ada uang? Ya, dalam Islam hukum wajib itu dilaksanakan bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Bagaimana kalau kita khawatir kita tidak panjang umur begitu? Ya, maka ini bisa dilaksanakan oleh anak cucu kita nanti. Misalnya kita berwasiat kalau nanti Idul Adha yang akan datang tidak sampai umur ayah, ya maka tolong laksanakan nazar ayah. Nah, itu bisa juga. Ya, bagaimana dengan berhutang untuk melaksanakan nazar ini di hari raya kurban itu? Prinsipnya bahwa pelaksanaan kewajiban itu hanya dilakukan oleh orang yang mampu. Kemudian terkait dengan berkurban untuk orang lain, bagaimana kita berkurban untuk orang tua kita misalnya yang sudah wafat? Syariatnya berkurban itu adalah untuk kita yang masih hidup. Disunnahkan untuk berkurban, ya, untuk berkurban untuk diri kita dan keluarga kita. Cukup dengan 1 ekor kambing tadi. Gitu. Kalau kita punya kelebihan rezeki, ya boleh dengan 1 ekor sapi yang di situ menyangkut kita dan anak-anak kita. Jika berdasarkan hadis Nabi yang diceritakan bahwa kita boleh bersedekah, ya, untuk dan atas nama orang lain, bersedekah untuk orang atas nama orang tua kita, kita niatkan untuk orang tua kita, maka dikiaskan berdasarkan hadis tersebut, maka para ulama membolehkan berkurban, sebagian ulama membolehkan berkurban untuk orang lain, misalnya untuk orang tua kita yang sudah wafat begitu. Ya,
ini dikiaskan kepada hadis tentang sedekah. Jadi berkurban itu seperti bersedekah. Itu saya kira tentang masalah kurban. Baik, terima kasih Pak Kiai. Ya, selanjutnya mungkin saya ke Pak Tikno. Apakah ada trik untuk mendeteksi napas pada saat memotong untuk menghindari darah menyembur ke atas? Yang kedua, proses stunning apakah sebaiknya digunakan juga untuk mempermudah penyembelihan hewan kurban? Baik, terima kasih. Sebetulnya justru malah kita harus senang kalau darahnya muncrat, artinya hewannya masih hidup. Dan artinya memang arterinya sudah terpotong. Kalau yang hanya mengalir saja, artinya yang terpotong baru venanya saja. Atau bisa jadi terpotong tetapi mampet. Nah, untuk menghindari muncratnya darah ke atas adalah kuda-kudanya kita yang harus benar. Kita menyembelihkan harusnya dari belakang. Normalnya itu adalah dari belakang, kaki kanan kita diletakkan di atas bahunya si hewan, kemudian kita menyembelih, maka kemudian kalau hewannya itu posisi kuda-kudanya bagus, maka darah itu akan menyembur ke depan, bukan menyembur ke atas. Hanya saja ada beberapa orang yang memang bilang menyembelih itu harus pada saat menarik nafas, ada yang bilang pada saat mengeluarkan nafas, tapi saya sih nyari dalil ilmiahnya sih tidak ketemu. Ada yang bilang kalau lagi narik nafas jadi tidak bau, ada yang kalau bilang kalau malah justru lagi mengeluarkan nafas yang disembelih baru kemudian jadi tidak bau. Saya belum tahu dapat dalil ilmiahnya, saya sampai sekarang tidak tahu. Yang jelas adalah ketika tidak ingin kecipratan darah, maka kuda-kudanya Bapak yang harus betul sehingga tidak kecipratan darahnya. Kemudian untuk stunning, saya kembalikan ke fatwanya. Ke fatwanya adalah dalam hal ini ada Pak Kiai Aminuddin Yaqub juga bahwa fatwanya boleh secara fatwa, tetapi perlu dipertimbangkan bahwa ada ketentuan bahwa hewan kurban tidak boleh mengalami cedera, tidak boleh cacat, sehingga ini menjadi pertimbangan. Saya akan share screen, saya akan kembalikan ke Bapak Ibu sekalian, monggo saja ingin menggunakan itu atau tidak, tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa saya ingin menyampaikan saja bahwa tidak mungkin stunning secara mekanik itu tidak melukai, tidak menimbulkan cacat atau kerusakan, itu tidak mungkin, ya. Jadi saya akan kembalikan ke Bapak Ibu sekalian. Tapi yang jelas proses stunning adalah begini, Bapak Ibu. Slide saya sudah kelihatan? Nah, kelihatan nggak Mas? Sudah Pak Tikno. Ya. Nah, there are several theories about what's happening within the brain. Jadi stunning itu menggunakan peluru bebas, tidak peluru hampa, dia hanya memukul tulang di sini saja, kemudian energi kinetiknya masuk ke dalam otak, dan otak ini terbentur-bentur. Jadi mustahil tidak terjadi kerusakan di dalam otak. Memang tujuan stunning adalah merusak susunan saraf pusat. Nah, ini sarafnya akan rusak, pembuluh darahnya akan pecah, sehingga akan ditemukan bleeding di mana-mana di otaknya. Nanti akan ada slide-nya. Kemudian, ini adalah prakteknya. Sapi dipukul dengan menggunakan suatu alat, ini menggunakan tenaga hidrolik, jadi tidak ada pelurunya sebetulnya, hanya menggunakan tekanan angin. Hewannya akan keluar, gerakan masih ada, masih nendang-nendang kaki belakangnya, ini nyembelihnya dari depan, dan Bapak Ibu perhatikan, darahnya masih muncrat seperti selayaknya hewan yang masih hidup, masih seirama dengan denyut jantung. Dan alhamdulillah saya penelitian 460 sapi yang saya teliti, alhamdulillahnya masih muncrat semuanya darahnya. Dan ini yang disyaratkan oleh MUI adalah hayatul mustaqiroh itu adalah ditandai dengan muncratnya aliran darah serta adanya gerakan yang masih cukup kuat. Jadi kalau itu yang dipakai sebagai dasar hukum bahwa hayatul mustaqiroh adalah itu, maka saya bisa mengatakan bahwa hewannya itu masih hidup. Betul masih hidup. Tetapi kalau kita kembalikan lagi bahwa hewan kurban tidak boleh mengalami luka atau cacat atau tidak cedera, maka ini tidak memenuhi. Karena biar bagaimanapun ini adalah yang derajat paling rendah ini. Ini tidak terjadi kerusakan di tulangnya. Tulangnya masih utuh, tetapi ketika dibuka otaknya maka terjadi bleeding di mana-mana. Ini
ini sudah gegar otak, bahasa gampangnya adalah gegar otak. Dia bleeding di mana-mana. Ini darah harusnya ada di pembuluh darah, tapi dia keluar. Ini darah sudah keluar di mana-mana ada gumpalan darah. Dan selaput meningan otak juga rusak. Ini adalah yang derajat 5. Ini Bapak Ibu lihat di sini, otaknya kelihatan bolong. Kita bisa melihat ada otak di dalam sana. Ini tulangnya sampai masuk menembus ke dalam otak, dan ternyata otaknya juga rusak seperti ini. Ya, sama saja. Mau derajat 1 sampai derajat 5 juga ternyata otaknya juga rusak juga. Nah, ini saya coba histologi, bikin preparat histologi juga sama ternyata. Semuanya bleeding di mana-mana. Dan ini adalah gambaran ketika saya hasil kepala yang sudah di stunning, ternyata ini retaknya kayak begini, ini derajat 4. Meskipun sapi ini masih hidup. Bahkan ada yang masih bernafas ritmis juga saya menemukan hal yang itu. Dan kenapa kok sering terjadi keretakan? Karena memang kepala didesain untuk ringan tapi kuat, sehingga banyak rongga-rongganya. Mana mungkin tulang yang begitu tipis ini dipukul dengan kekuatan 150 kJ itu tidak retak. Rasanya akan sangat sulit untuk tidak retak. Jadi saya kembalikan saja bahwa fatwanya boleh. Jika stunning itu dianggap sebagai satu kesatuan proses penyembelihan, mungkin saja bisa dianggap sebagai boleh. Tetapi ketika stunning itu dianggap sebagai sesuatu hal yang terpisah, maka hewan yang kita kurbankan itu sudah cedera. Karena dari pengalaman yang saya peroleh, maka tidak ada hewan yang di stunning itu tidak mengalami cedera. Hampir semuanya cedera. Nafasnya hanya 1-2 kali saja, tidak bernafas secara normal. Kalau dia bernafas secara normal, maka dia akan darahnya merah. Tetapi dari sisi keserawan, kalau dia darahnya warnanya merah, justru artinya dia kesakitan karena otaknya tidak rusak. Dia masih bisa mempersepsikan, masih bisa menerjemahkan rasa sakit. Jadi justru gagal artinya stunningnya. Kira-kira itu. Jadi Bapak Ibu mau disembeli di RPH yang menggunakan stunning, saya kembalikan lagi, fatwanya boleh. Tetapi menurut keyakinan Bapak Ibu, silahkan saja. Karena menimbulkan cedera. Yang jelas dia cedera sebelum disembeli. Itu pasti. Tetapi kalau ditanya masih hidup atau tidak, insya Allah masih hidup. Kalau ditanya dia tersiksa atau tidak, kalau stunningnya betul, maka dia tidak tersiksa. Karena begitu dia dipukul, dia langsung pingsan, dia sudah tidak lagi bisa merasakan rasa sakit lagi. Yang kalau dia stunningnya gagal, baru dia merasakan rasa sakit. Mungkin itu dulu sementara, Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Tikno. Nanti kita lanjut dulu ke Pak Baihaki. Pak Baihaki, ada pertanyaan, disimpan di freezer lebih dari 6 bulan, apakah layak konsumsi? Kedua, bagaimana penanganan jeroan agar bisa dimanfaatkan secara aman dan sehat? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tentang penyimpanan di dalam freezer, apakah 6 bulan itu bisa tahan? Jadi memang teknik menyimpan daging dalam freezer itu ada beberapa macam, Pak. Jadi ada hal misalnya yang biasa dilakukan dalam industri peternakan untuk penyimpanan daging, mereka sebut ada yang disebut sebagai blast freezer. Jadi membekukan dengan cara cepat dengan suhu yang minus yang sangat rendah ya, sampai minus 18 derajat Celcius. Nah, kalau ini dilakukan itu bisa tahan bahkan tidak hanya 6 bulan tapi bisa sampai 4 tahun, 2 sampai 3 tahun. Bahkan biasanya standarnya adalah 2 tahun. Jadi selama itu proses dilakukan maka tidak masalah hingga sampai lebih dari 6 bulan pun itu dilakukan. Nah, kalau kurban misalnya, selama misalnya tadi penanganan dari mulai proses penyembelihan, pengulitan, tadi Pak Teno sudah menjelaskan sebaiknya dipuasakan itu supaya pencemaran dari isi perut itu menjadi lebih kecil gitu ya, dan pendarahan itu sempurna, maka kemudian sesingkat mungkin itu dimasukkan dalam freezer, maka itu juga cukup Pak untuk menyimpan dalam waktu yang cukup lama. Kemudian yang kedua tentang jeroan. Pada prinsipnya jeroan ini tentunya bisa dimanfaatkan. Tadi juga saya menyambung, ini ada yang pribadi chat ke saya juga mengenai kepala dan lain sebagainya, sebaiknya diapakan. Pertama tentunya dari sisi hukum ya, ini mohon koreksinya Pak Kiai juga,
kita tidak boleh ya mengupah para penyembelih ataupun panitia ataupun siapapun yang ikut dalam proses kurban itu dari bagian itu. Misalnya diupah dengan kulit, diupah dengan kepala, diupah dengan jeroan. Itu yang prinsip yang pertama. Jadi sebaiknya memang semuanya itu dibagikan. Bapak Ibu sebaiknya nanti dalam membagi itu jangan dijadikan dalam satu kantong, Pak. Jadi kalau saya biasanya di di kepanitiaan, saya selalu membeli jenis kantong yang seperti ini. Kantong PP orang bilang ya. Ini kantong kantong gula. Nah, karena ini kan kantong yang sangat kedap. Nah, ini kami gunakan atau Bapak Ibu bisa gunakan untuk membungkus daging. Jadi daging bisa bungkus semua di sini, kemudian tinggal ditali mati saja, sehingga dia sedikit mungkin dia ada udara di dalam, kemudian sedikit mungkin dia bisa bocor. Itu pertama. Nah, ini insya Allah dia akan terhindar kalau misalnya nanti ketika membagi, Bapak Ibu akan membagi juga jeroannya. Intinya jangan bersentuhan nanti. Dan saya selalu rekomendasikan daging jangan menggunakan kresek. Karena kalau kresek kan ngikatnya di atas ya. Nah, itu biasanya bisa ada lubang dan lain sebagainya. Tapi itu barangkali Pak Asep. Terima kasih Pak Baihaqi. Kepada Pak Kiai tadi barangkali ingin menambahkan tadi yang stunning ataupun tadi yang mungkin menambahkan tadi dari proses. Ya, baik. Silakan Pak Kiai. Ya, saya menyampaikan apa yang terkait dengan fatwa kita mengenai standar stunning ya. Jadi dalam fatwa nomor 12 tahun 2009, Majelis Ulama Indonesia sudah punya keputusan tentang standar sertifikasi penyembelihan. Ya, mulai dari penyembelihnya, alatnya, dan lain sebagainya, termasuk adalah masalah stunning. Stunning itu apa sih? Stunning itu kan sebetulnya intinya adalah satu cara untuk melemahkan hewan melalui pemingsanan sebelum pelaksanaan penyembelihan. Ya, agar waktu disembelih hewan tidak banyak bergerak. Nah, bagaimana tentang stunning ini? Dalam fatwa kita ditegaskan pertama bahwa penyembelihan itu semaksimal mungkin dilaksanakan secara manual. Ya, jadi sebetulnya kita lebih merekomendasikan tidak menggunakan stunning. Fatwa poin B-nya. Poin C-nya, stunning atau pemingsanan, ya, namanya pemingsanan ya, dia tidak boleh mati sebelum disembelih. Stunning atau pemingsanan itu untuk mempermudah proses penyembelihan, hukumnya boleh dengan syarat, ya. Tapi jadi kebolehannya ini bersyarat, begitu ya. Ya, apa syaratnya? Pertama, stunning hanya menyebabkan hewan pingsan sementara. Ya, tidak menyebabkan kematian serta tidak menyebabkan cedera permanen pada hewan. Nah, kalau pada ayam itu biasanya stunningnya hanya dimasukkan ke dalam air yang ada voltase listrik yang rendah begitu kan, sehingga ayam tidak bergerak, sehingga mudah untuk disembelih. Nah, biasanya kalau kita mengaudit itu ayam yang di stunning itu kita turunkan setelah terkena stunning. Ada atau tidak yang mati sebelum disembelih. Nah, kalau ada, itu gagal. Tidak kita bolehkan itu penggunaan stunning itu. Nah, itu harus 100% ayam yang paling lemah sekalipun kena stunning itu harus dalam keadaan hidup setelah terkena stunning. Harus dalam keadaan hidup sebelum disembelih. Jadi syarat yang pertama hanya menyebabkan pingsan, tidak menyebabkan kematian, dan tidak menyebabkan cedera permanen. Yang kedua, bertujuan untuk mempermudah penyembelihan. Kemudian syarat ketiga, pelaksanaannya itu harus dalam bentuk ihsan. Dalam arti tidak menyiksa hewan. Nah, memang di antara kalangan para pakar ini ada perdebatan, apakah stunning itu berperi kehewanan atau tidak berperi kehewanan gitu. Ini sulitnya adalah karena kita tidak bisa berbicara dengan hewan, apakah lebih nyaman disembelih tidak pakai stunning atau pakai stunning gitu. Nah, jadi kalau tadi terjadi keretakan ya, penggunaan bolt, captive bolt seperti tadi itu juga kita larang penggunaan stunning captive bolt. Ya, stunning yang model disampaikan oleh Pak Pratikno tadi itu tidak boleh digunakan.
dalam standar kita, karena itu menyebabkan cacat, menyebabkan dan tidak ihsan, itu termasuk yang menyiksa begitu. Tapi ada banyak bentuk stunning lain, ya. Jadi ada jenis stunning yang dibolehkan dan ada yang tidak. Kemudian yang syarat keempat, peralatan stunning harus menjamin terwujudnya yang 1, 2, 3 tadi, ya, dan hanya digunakan oleh hewan halal, tidak boleh dicampur. Nah, kemudian penetapan mengenai ketentuan stunning, pemilihan jenis stunning dan teknis pelaksanaannya itu harus di bawah pengawasan ahli yang menjamin terwujudnya A, B, C, dan D tadi gitu. Jadi harus ihsan, harus berperi kehewanan, dan tidak menyebabkan cedera permanen, tidak menyebabkan kematian sebelum penyembelihan. Itu syarat-syarat dari sebuah stunning, ya. Jadi sebetulnya kita lebih merekomendasikan tidak dilakukan stunning. Tetapi kalaupun harus dilakukan stunning karena kuantiti yang harus disembelih sangat banyak, kita menggunakan dengan syarat yang ketat seperti itu. Di dunia ini memang ada berbeda pendapat standar stunning. Ada yang tidak boleh sama sekali seperti di Brunei. Ada yang boleh tapi juga bebas, mau stunning jenis apa saja, mau bagaimana saja itu boleh. Tapi kalau kita tadi posisinya kita moderat, kita merekomendasikan tidak pakai stunning, lebih diutamakan. Kalau kuantitinya banyak, boleh pakai stunning, tapi dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Kiai. Mungkin ini saya lanjut satu sesi lagi. Untuk Pak Kiai, adakah dasar bahwa waktu memotong hewan kurban, arah leher dihadapkan ke kiblat, atau bebas saja sebagaimana kondisi hewan terjadi? Dasarnya adalah hadis-hadis fi'li yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana tata cara Rasulullah menyembelih, ya. Dan ini semua sudah dikutip hadis fi'liyah itu oleh para ulama madhab tentang salah satu sunnah dalam penyembelihan adalah menghadapkan hewan pada arah kiblat. Tapi itu sifatnya sunnah, ya. Lagi-lagi yang sunnah, ya. Kalau memang kondisinya sangat tidak memungkinkan untuk dihadapkan kepada arah kiblat, ya itu tidak menyebabkan hewan itu menjadi tidak halal, begitu. Itu menjadi tidak halal, ya, kalau misalnya sembelihnya tidak menggunakan pisau yang tajam, menggunakan kuku, gigi atau tulang. Nah, itu menyebabkan tidak halal. Ada yang dia halal tapi tidak ihsan, begitu. Dalam proses penyembelihannya, pisaunya sudah pakai pisau besi gitu, ya, tapi tidak tajam, itu tidak ihsan, begitu kan? Terima kasih Pak Kiai. Pak Tikdo, mau ada yang ditambahkan? Karena ada yang menyampaikan bahwa salah satu cara untuk mengecek sapi sudah mati adalah dengan menusukkan ujung pisau di antara jari kaki sapi. Apakah hal ini benar? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah ada kasus sapi sudah mati disembelih tapi tidak mati-mati. Akhirnya setelah 20 menit kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Apakah hal ini halal? Sedikit tentang menghadap kiblat, betul bahwa itu adalah sunnah saja. Tetapi bahwa dia harus rebah di sisi kiri itu akan memudahkan bagaimana kita cara memegang pisau, terutama kita yang tidak kidal. Ketika hewan di sebelah kiri rebah di sisi kiri, maka tangan kiri akan memegang kepala dan tangan kanan akan menyembelih dengan mudah. Sehingga lebih diusahakan untuk rebah di sisi sebelah kiri, ya. Kalau bisa memang menghadap kiblat, tetapi tadi sudah disampaikan bahwa menghadap kiblat adalah satu sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengecek refleks kehidupan dengan menusukkan ujung pisau ke celah jari. Ada dua kemungkinan, Pak. Saya bilang jangan, Pak. Yang pertama, kalau sapinya masih hidup berarti itu menyakiti, itu yang pertama. Dia masih hidup berarti celah kukunya kita tusuk berarti sakit sapinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa refleks di celah kuku ini pusatnya ada di sumsum tulang belakang. Jadi saya pernah menyaksikan sendiri sapi yang sudah tidak punya kepala
artinya dia sudah mati, ketika ditusuk atau ketika dipotong kaki bawah belakangnya, dia masih bisa nendang. Karena apa? Tadi refleksnya pusatnya ada di sumsum tulang belakang, namanya refleks spinal. Jadi nggak bisa, Pak. Tetap saja bahwa ada cara lain yang lebih manusiawi, tidak menyiksa, dan itu lebih valid, yaitu adalah dengan cara kita sentuh matanya tidak ngedip. 1, nafas sudah tidak ada. 2, 3 adalah aliran darah sudah berhenti. Berhentinya tuh berhenti muncrat. Kalau sekedar ngalir saja boleh, berarti tuh jantungnya sudah mati. Tapi masih ada sisa-sisa yang bisa keluar. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ketika mata masih ngedip, nafas masih ada, kok darah berhenti, itu artinya mampet pembuluh darahnya. Ketika mampet itulah yang harus dilakukan tindakan koreksi, yaitu dipotong, hanya dicari di bagian yang mampet. Kelihatan kok Pak, nanti ada bagian yang jendol, kedut gitu, dia akan kelihatan sekali, dan itu kita ambil, kita potong saja. Itu yang pertama. Nah, sebetulnya itu terkait dengan pertanyaan yang kedua, bahwa hewannya sudah disembelih, seolah-olah ya Pak, seolah-olah itu sudah putus, tapi ternyata hewannya masih hidup. Bahkan kalau ayam malah bisa jalan-jalan sampai 3 hari. Itu adalah, ada 2 kemungkinan Pak. Dia salah potong, terlalu ke atas, sehingga hulkum mar'inya tidak terpotong, kemudian pembuluh darahnya sudah ada di sebelah samping kanan kiri, dan itu tidak terpotong. Maka sapinya kan hidup juga lama, dia jalan-jalan. Yang kedua adalah, dia terpotong sempurna, tetapi mampet, dan mampetnya itu sangat awal, begitu dipotong, putus langsung mampet, nggak ada darah yang keluar, sehingga dia akan bertahan hidup, bahkan kalau dibiarkan juga lama. Nah, apa yang harus dilakukan adalah dengan cara mengambil salah satu bagian tadi yang mampet, kita periksa, pasti ada buluh darah yang belum keluar, karena yang mematikan adalah darah. Kalau sekedar hulkum sama mar'i, dia akan tahan hidup. Jadi pentingnya mengeluarkan darah secara sempurna, yaitu tadi, kalau belum terputus, ya kita putuskan, kita sempurnakan, yaitu dengan cara memotong hanya yang belum terputus. Itu yang pertama. Kalau ternyata sudah putus dan mampet, ya kita koreksi dengan cara hanya memotong bagian yang mampet saja. Kita koreksi, darahnya keluar lagi, insya Allah akan mati. Nah, tadi tindakan menenggal kepala pada saat hewan masih hidup, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang itu makruh hukumnya. Tapi dua-duanya berarti jelek, makruh sama tidak boleh ya, kalau bisa sih ditinggalkan Pak. Terima kasih. Untuk Pak Bay, pertanyaannya, apakah yang menyebabkan hasil penyembelihan hewan menjadi bau atau tidak segar mungkin? Ya, terima kasih Pak Asep. Banyak kalau kita uraikan. Salah satunya tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Tekno, bahwa memang stres itu bisa menyebabkan kualitas dagingnya menjadi jelek. Stres pada saat penyembelihan, bahkan stres pada saat transportasi pun ternyata sangat mempengaruhi kualitas daging yang dihasilkan. Panitia tidak biasa menyembelih, sehingga ada pecah dan lain sebagainya, dan ini akan mengkontaminasi, maka itu bisa menyebabkan bau. Itu barangkali Pak Asep. Baik. Apa Tikno mau menambahkan? Bau terutama tadi, bau bisa karena dia sudah busuk. Karena penanganannya kotor, bakterinya banyak, terjadi urekan sehingga busuk menjadi bau. Bisa jadi, itu ya. Bau bisa jadi karena tercampur jeroan. Karena jeroan itu sumbernya bau, banyak bakteri dan ada bau juga di situ. Yang berikutnya adalah bau terutama di kambing dan domba, itu adalah disebabkan oleh kelenjar bau yang ada di kepala. Domba kambing itu punya kelenjar bau di kepala, kemudian punya sumber bau juga di kaki depan, punya kelenjar bau itu di kelenjar keringat sepanjang ini rambutnya. Kalau kita ingin tidak bau, maka setelah mati, segera pisahkan kepala, segera pisahkan kaki depan, jauhkan dari dagingnya. Pada saat nguliti, konsisten, tangan yang megang kulit, jangan sampai memegang ke dagingnya, karena itu akan memindahkan yang namanya zat yang namanya asam hirsinoik. Ya, asam hirsinoik itu adanya di lemak tadi, di lemak kelenjar keringat, kemudian di kelenjar penanda, itu yang akan menyebabkan dagingnya menjadi bau.
Dan yang terakhir adalah tadi disembelih dalam kondisi stres, maka darah tidak sempurna keluar. Ketika darah tidak sempurna keluar, dia mudah ditumbuhi bakteri. Ketika bakteri tumbuh, maka dia akan busuk. Ketika busuk, maka dia akan menjadi bau. Nah, alangkah baiknya tadi ada jeda waktu antara dia dikuliti dengan prosotin dagingnya. Jadi perbanyak ini galangan buat gantung daging. Jadi daging begitu disembelih harus segera dikuliti. Setelah dikuliti, daging itu digantung. Ketika digantung, maka darah akan tiris ke bawah, turun ke bawah, sehingga dia akan meminimalisir residu darah yang tertinggal di dalam daging, sehingga kualitas dagingnya menjadi lebih bagus. Dan mudah-mudahan dengan tadi, kalau tangan kita bersih, tidak nyenggol rambut, nyenggol daging, segala macam, insya Allah tidak akan bau. Kalaupun bau sih pasti. Nggak mungkin daging domba tidak bau domba, justru enaknya di situ. Tetapi yang tidak diinginkan adalah kalau yang terlalu bau. Mungkin itu tambahannya Pak Asep. Baik, terima kasih sudah melengkapi tadi pertanyaan dari Pak Baihaqi. Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan hampir zuhur juga ya, ini 11.39 atau 40. Tidak semuanya pertanyaan dapat kami jawab, tapi nanti kami coba akan edarkan juga supaya ini nanti mendapat menjadi pencerahan ya, barangkali diperlukan oleh para pengurus DKM yang tersebar ini di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti dari panitia nanti akan kami himpun, kemudian nanti yang belum terjawab